Emily baru saja tiba di Jakarta 2 minggu lalu. Dia berusia 28 tahun, orang Australia asli, rambut pirang panjang, mata biru cerah, dan tubuhnya atletis karena dia memang suka olahraga. Perusahaan tempatnya bekerja mengirim dia ke Indonesia untuk mengurus proyek besar selama 1 tahun. Emily tinggal di apartemen mewah di kawasan Sudirman, tapi dia merasa kesepian. Teman-teman di kantor ramah, tapi dia masih belum punya teman dekat. Untuk mengisi waktu luang dan menjaga badan tetap fit, dia memutuskan bergabung dengan gym premium di lantai 5 sebuah mall besar di Jakarta Pusat. Gym itu terkenal bersih, alatnya lengkap, dan banyak orang ekspat yang datang. Hari pertama Emily masuk gym, dia agak grogi. Dia pakai legging hitam dan crop top olahraga warna abu-abu. Rambutnya diikat ponytail tinggi. Di dalam gym, hampir semua orang adalah orang Indonesia. Ada yang lagi angkat beban, ada yang lari di treadmill, ada juga yang yoga di pojok. Emily merasa sedikit asing, tapi dia berusaha cuek. Dia langsung menuju treadmill kosong di barisan tengah, menyalakan musik di earphone, dan mulai berlari pelan. Setelah 5 menit, matanya mulai melihat-lihat sekeliling. Itu saat dia pertama kali melihat Reza. Reza sedang latihan di area beban bebas, sekitar 10 meter dari tempat Emily. Dia pakai kaos olahraga hitam ketat yang memperlihatkan otot lengan dan dada yang terbentuk sempurna. Kulitnya sawo matang, rambutnya pendek rapi, dan wajahnya tegas tapi ada senyum kecil di bibirnya saat dia mengangkat dumbbell berat. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, perutnya rata dengan garis six-pack yang jelas terlihat setiap kali dia mengangkat beban. Emily langsung berhenti berlari. Kakinya masih di atas treadmill, tapi matanya terkunci ke arah Reza. Dia belum pernah melihat pria setampan itu sebelumnya. Bukan cuma tampan biasa, tapi ada aura percaya diri yang santai, seperti dia tahu dia bagus tapi tidak sombong. Emily merasa jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba melanjutkan lari, tapi pikirannya sudah melayang. Setiap kali Reza menurunkan beban dan menghela napas, Emily ikut menelan ludah. Dia bahkan tidak sadar bahwa kecepatan treadmillnya sudah naik sendiri, karena dia lupa mengatur ulang. Tiba-tiba kakinya tersandung. Emily kehilangan keseimbangan, hampir jatuh ke depan. Dengan cepat dia meraih pegangan treadmill, tapi badannya masih goyang. Earphone-nya lepas satu sisi. Dia panik sebentar. Wajahnya memerah karena malu. Reza, yang kebetulan sedang istirahat antara set, melihat kejadian itu. Dia langsung meletakkan dumbbellnya dan berjalan mendekat. Ketertarikan yang semakin kuat. Emily mulai datang ke gym hampir setiap hari setelah pertemuan pertama itu. Sebelumnya dia biasa olahraga hanya 3 atau 4 kali seminggu, tapi sekarang jadwalnya berubah total. Dia sengaja pilih waktu sore hari, sekitar jam 6 sampai 8 malam, karena dari pengamatan hari pertama, Reza selalu muncul di jam itu. Emily bahkan mengatur alarm di ponselnya supaya tidak telat. Dia bilang ke dirinya sendiri bahwa ini hanya untuk menjaga kesehatan, tapi sebenarnya alasannya satu, ingin melihat Reza lagi. Hari kedua, Emily datang lebih awal. Dia pakai legging biru tua dan tank top putih yang agak ketat. Rambutnya tetap diikat tinggi. Dia mulai dengan pemanasan ringan di treadmill, tapi matanya terus mencari-cari ke area beban. Reza belum datang. Emily agak kecewa, tapi dia lanjut latihan sambil sesekali melirik pintu masuk. Akhirnya, sekitar jam 6:30, Reza muncul. Dia pakai celana pendek olahraga hitam dan kaos abu-abu tanpa lengan yang memperlihatkan otot bahu dan lengan yang semakin jelas di bawah lampu gym. Emily langsung merasa panas di wajahnya. Dia turun dari treadmill dan pindah ke area yang lebih dekat dengan tempat Reza biasa latihan. Reza mulai dengan bench press. Dia berbaring di bangku, angkat barbel berat, napasnya teratur. Emily pura-pura latihan squat di mesin sebelahnya, tapi sebenarnya dia hanya mengulang gerakan sambil mencuri pandang. Setiap kali Reza selesai satu set dan duduk untuk istirahat, Emily merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Wajah Reza yang berkeringat membuatnya terlihat lebih maskulin, rambut basah menempel di dahi, dan senyum kecil saat dia minum air dari botolnya. Emily belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Di Australia, dia pernah pacaran dengan beberapa cowok bule yang juga fit,
Tapi tidak ada yang bikin dia lemah begini hanya dari melihat. Hari ketiga dan keempat, pola yang sama terulang. Emily datang tepat waktu. Reza muncul. Mereka saling lirik sebentar, tapi belum ada interaksi lagi. Emily mulai berani lebih dekat. Dia pindah ke alat yang benar-benar bersebelahan dengan Reza. Suatu malam, saat Reza lagi latihan deadlift, Emily berada di kabel machine tepat di depannya. Mereka saling pandang lewat cermin besar di dinding gym. Reza mengangguk kecil sebagai salam. Emily balas dengan senyum lebar yang agak gugup. Setelah itu, Emily merasa lebih berani. Dia mulai memperpanjang latihan supaya bisa stay lebih lama di gym. Minggu pertama berlalu cepat. Emily sudah hafal rutinitas Reza. Reza selalu mulai dengan pemanasan kardio 10 menit. Lalu pindah ke beban berat untuk dada dan punggung, terus lengan, dan akhiri dengan perut. Dia latihan serius, jarang main ponsel, fokus total. Emily suka sekali cara Reza konsentrasi. Alisnya agak berkerut saat angkat beban maksimal. Dia juga notice bahwa Reza ramah sama orang lain di gym. Sering bantu orang baru atur alat atau kasih tips bentuk tubuh yang benar. Itu membuat Reza semakin menarik di mata Emily. Di apartemennya malam-malam, Emily sering rebahan di sofa sambil buka Instagram gym resmi. Dia scroll semua postingan, cari foto yang ada Reza di dalamnya. Akhirnya dia menemukan beberapa. Ada foto grup member gym. Reza berdiri di belakang dengan senyum lebar. Ada juga story lama yang tag Reza di latihan bareng teman. Emily screenshot semua, zoom in wajah dan badan Reza, simpan di folder khusus di ponselnya. Dia merasa seperti remaja yang lagi naksir berat. Teman-temannya di Australia mulai notice Emily lebih sering cerita tentang Jakarta. Tapi dia belum berani bilang langsung soal Reza. Hari ke-9, sesuatu akhirnya terjadi. Emily lagi latihan lat pull down, mesin tarik beban dari atas. Dia atur beban terlalu berat karena ingin kelihatan kuat. Tapi di repetisi kelima, tangannya mulai goyah. Beban hampir jatuh. Emily panik. Reza yang kebetulan lewat di belakang langsung pegang tuasnya dari atas. Bantu turunkan perlahan. Tubuh Reza sangat dekat. Emily bisa mencium bau sabun dan keringat segar dari badannya. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Reza turunkan beban sepenuhnya. Lalu mundur selangkah sambil lihat Emily dengan ekspresi khawatir tapi ramah. Setelah kejadian itu, Emily semakin sering pilih alat yang dekat Reza. Reza juga mulai notice. Dia sering senyum kalau mata mereka bertemu di cermin. Suatu sore, saat Emily lagi istirahat di bangku sambil minum air, Reza selesai latihan dan lewat di depannya. Dia berhenti sebentar, ambil handuk dari tasnya, lap keringat, lalu lanjut jalan ke loker. Emily hampir saja panggil dia, tapi keberaniannya belum cukup. Malam itu, Emily pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Dia mandi lama, lalu duduk di depan laptop. Dia buka Facebook dan Instagram, cari nama gym, lalu lihat daftar follower atau target photos. Setelah hampir 1 jam, dia menemukan akun pribadi Reza. Namanya Reza Pratama. Foto profilnya dia lagi di pantai, tanpa baju, badan basah setelah berenang. Emily langsung klik follow dari akunnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang saat menunggu. Reza tidak langsung accept, tapi Emily tidak peduli. Dia scroll semua postingan Reza. Foto keluarga di Bandung, foto motor gede yang dia punya, foto makanan di warung pinggir jalan, dan banyak foto gym. Setiap foto Reza tampan, entah lagi santai atau lagi latihan. Emily semakin tergila-gila. Dia simpan hampir semua foto Reza, buat folder baru di laptop khusus untuk dia. Malam semakin larut. Tapi Emily tidak bisa tidur. Dia bayangkan kalau suatu hari bisa dekat benar-benar sama Reza, pegang tangannya, atau bahkan lebih. Pikiran itu membuat wajahnya panas. Dia sadar ini sudah terlalu jauh untuk baru kenal sekian hari, tapi dia tidak bisa kendalikan. Reza sudah mengisi hampir semua pikirannya. Besoknya, Emily datang gym lagi dengan semangat baru. Dia pakai outfit favoritnya, legging hitam motif dan sports bra merah yang agak berani. Dia ingin Reza notice lebih. Saat Reza datang, mata mereka langsung bertemu. Reza senyum lebih lebar dari biasanya.
lalu mulai latihan seperti biasa. Emily merasa hari itu adalah hari terbaik. Setelah 1 jam latihan, saat keduanya selesai hampir bersamaan, Emily berani mendekat ke area stretching yang sama. Reza lagi lakukan peregangan bahu. Emily ikut di mat sebelahnya. Mereka stretching bersebelahan tanpa bicara, tapi suasana terasa berbeda. Emily merasa ini adalah langkah maju. Dia pulang malam itu dengan hati berbunga-bunga. Di lift apartemen, dia buka ponsel dan lihat notifikasi. Reza accept follow requestnya di Instagram. Emily langsung tersenyum lebar sendirian. Dia masuk kamar, buka profil Reza lagi, dan mulai like beberapa foto lama. Hati-hati supaya tidak kelihatan terlalu obsesif. Tapi dalam hati, Emily sudah jatuh terlalu dalam. Reza bukan hanya cowok ganteng biasa baginya lagi, tapi pria yang bikin dia rela ubah rutinitas hidup hanya untuk sekadar melihatnya setiap hari. Kencan pertama dan chemistry yang meledak. Emily semakin sering memeriksa ponselnya sejak Reza menerima follow request di Instagram. Setiap notifikasi membuat jantungnya berdegup kencang. Takut kalau itu dari Reza, tapi juga berharap begitu. Mereka mulai saling like foto satu sama lain. Emily like hampir semua postingan Reza, bahkan yang lama dari 2 tahun lalu. Reza lebih santai, hanya like beberapa foto Emily yang baru, terutama yang dia pakai baju olahraga ketat di gym. Emily merasa itu sudah cukup sebagai tanda bahwa Reza juga notice dirinya. Hari Jumat sore, setelah latihan seperti biasa, Emily lagi duduk di bangku dekat loker sambil lap keringat dan minum air. Reza selesai lebih dulu, tasnya sudah di bahu, tapi dia tidak langsung keluar. Dia berjalan mendekat ke tempat Emily duduk, berhenti sebentar, lalu duduk di bangku sebelahnya. Mereka hanya saling pandang sebentar lewat cermin, tapi Emily merasa ini saatnya. Reza ambil botol air dari tasnya, minum pelan, lalu berdiri lagi dan jalan ke pintu. Emily kecewa, tapi tiba-tiba Reza balik lagi, ambil handphone yang ternyata tertinggal di bangku. Saat itulah mata mereka bertemu langsung, dan Emily tersenyum lebar. Malam itu, saat Emily sudah di apartemen dan lagi mandi, ponselnya bergetar. Dia keluar kamar mandi buru-buru, handuk masih melilit badan. Pesan masuk dari nomor baru. Reza minta nomor WhatsApp Emily karena dia bilang lebih enak chat di sana daripada Instagram. Emily langsung simpan nomor itu dengan nama khusus, tambah emoji hati merah. Mereka mulai chat ringan. Reza tanya Emily sudah makan belum. Emily jawab belum. Reza bilang dia lagi di warung dekat gym. Lalu tiba-tiba ajak Emily makan malam bareng kalau dia mau. Emily langsung setuju tanpa pikir panjang, meski badannya masih basah dari mandi. Emily buru-buru ganti baju. Dia pilih jeans ketat hitam dan blus putih yang agak terbuka di bagian atas. Rambutnya dibiarkan tergerai basah. Dia naik taksi online ke lokasi yang Reza kirim. Warungnya sederhana, pinggir jalan, tapi ramai orang. Reza sudah duduk di meja pojok, pakai kaos polos hitam dan celana jeans, terlihat segar setelah mandi di gym. Emily datang, Reza berdiri sebentar untuk sambut, lalu mereka duduk berhadapan. Mereka pesan makanan. Reza pesan nasi goreng spesial dan sate ayam. Emily ikut pesan yang sama karena dia ingin coba makanan lokal. Saat makanan datang, Emily coba gigit sate, langsung bilang enak meski pedas sedikit. Reza perhatikan Emily makan. Senyum kecil lihat cara Emily tiup-tiup sate yang panas. Mereka makan sambil sesekali pandang-pandangan. Emily cerita tentang hari-harinya di kantor, proyek yang lagi dia urus, dan betapa Jakarta panas banget dibanding Sydney. Reza cerita tentang pekerjaannya di perusahaan IT, keluarganya di Bandung, dan hobi motoran di akhir pekan. Setelah makan, mereka tidak langsung pulang. Reza ajak jalan sebentar di trotoar dekat mall, cari angin malam. Mereka jalan berdampingan, bahu sesekali bersentuhan tanpa sengaja. Emily merasa badannya seperti ada listrik setiap kali dekat Reza. Wajah Reza di bawah lampu jalan terlihat lebih tampan, rahang tegas, mata hitam yang dalam. Emily sering curi pandang, dan Reza notice, tapi dia hanya senyum. Reza antar Emily sampai depan apartemennya naik taksi yang sama. Di lobi, Emily turun duluan, tapi Reza ikut turun untuk antar sampai lift.
Mereka berdiri sebentar di depan pintu lift. Suasana agak canggung tapi menyenangkan. Emily ucapkan terima kasih. Lalu tanpa pikir panjang, dia maju selangkah dan cium pipi Reza pelan. Kulit Reza hangat, bau sabun cowok yang segar. Reza kaget sebentar, badannya tegang. Tapi lalu dia balas senyum lebar. Lift datang, Emily masuk, pintu tutup, dan dia langsung pegang pipinya sendiri yang panas. Malam itu Emily tidak bisa tidur. Dia rebahan di tempat tidur, ulang-ulang momen sepanjang malam di kepalanya. Cara Reza pesan makanan, cara dia potong sate kecil-kecil supaya Emily makan, cara dia dengar cerita Emily tanpa interupsi. Tubuh Reza yang terlihat kekar bahkan di baju biasa, lengan yang terlihat kuat saat pegang gelas air. Emily merasa ini bukan cuma ketertarikan biasa lagi. Dia sudah jatuh cinta dalam, tergila-gila total sama pria Indonesia yang baru dikenalnya ini. Besok pagi, chat mereka sudah intens. Reza kirim good morning. Emily balas dengan foto dirinya lagi sarapan di balkon apartemen. Reza like cepat. Lalu kirim foto dirinya lagi di kantor. Sepanjang hari mereka chat terus. Dari hal kecil seperti makan siang sampai rencana akhir pekan. Reza tanya Emily mau ikut latihan bareng di gym besok sore. Emily langsung setuju. Mereka janjian ketemu langsung di gym. Sore harinya, Emily datang lebih awal. Pakai outfit baru yang dia beli khusus. Legging abu-abu dan crop top hitam yang memperlihatkan perut ratanya. Reza datang tepat waktu. Senyum lebar lihat Emily sudah siap. Mereka mulai latihan bareng. Reza ajarin Emily cara squat yang benar. Pegang pinggang Emily sebentar untuk atur posisi. Sentuhan itu membuat Emily gemetar dalam hati. Reza bantu Emily tambah beban di leg press. Dorong punggungnya pelan saat Emily angkat. Setiap sentuhan kecil membuat chemistry mereka semakin kuat. Setelah latihan, mereka duduk bareng di area juice bar gym. Pesan protein sake. Reza cerita lebih banyak tentang hidupnya. Emily cerita tentang masa kecil di pantai Australia. Mereka tertawa bareng saat Emily cerita pernah disengat ubur-ubur waktu kecil. Reza perhatikan mata biru Emily yang cerah. Emily perhatikan bibir Reza yang tebal saat dia minum sake. Malam-malam berikutnya, pola yang sama. Mereka latihan bareng, lalu makan malam bareng, atau kadang hanya jalan di mall sebentar. Emily semakin berani. Dia sering pegang lengan Reza saat jalan, atau sandar bahu sebentar saat duduk. Reza tidak menolak, malah mulai balas dengan pegang tangan Emily saat nyeberang jalan. Emily merasa dunia ini hanya ada dia dan Reza. 1 minggu setelah kencan pertama, mereka lagi duduk di bangku taman kecil dekat gym setelah latihan malam. Langit sudah gelap, hanya lampu taman yang menyala. Emily duduk dekat sekali sama Reza, bahu mereka bersentuhan. Reza lihat Emily lama, lalu pelan-pelan dekatkan wajahnya. Mereka ciuman pertama kali di sana, pelan dan singkat, tapi cukup membuat Emily lemah lutut. Bibir Reza hangat, lembut, dan penuh perasaan. Setelah itu, mereka hanya saling pandang dan tersenyum. Pulang ke apartemen malam itu, Emily langsung video call teman terbaiknya di Australia. Dia cerita panjang lebar tentang Reza, betapa gantengnya, betapa baiknya, betapa sempurna chemistry mereka. Teman Emily bilang Emily kelihatan beda, lebih bahagia dari biasanya. Emily setuju dalam hati. Dia sudah tidak bisa bayangkan hidup di Jakarta tanpa Reza lagi. Chat mereka semakin mesra. Reza kirim foto dirinya lagi di gym. Emily balas dengan foto selfie di lift. Mereka mulai panggil-panggilan sayang tanpa sadar. Emily sering kirim hati merah. Reza balas dengan stiker lucu. Emily simpan semua chat. Baca ulang setiap malam sebelum tidur. Emily sadar hubungan ini berkembang sangat cepat. Tapi dia tidak peduli. Reza adalah pria paling tampan yang pernah dia temui. Dan chemistry mereka meledak-ledak. Setiap hari terasa seperti mimpi. Dan Emily ingin mimpi ini tidak pernah berakhir. Hubungan yang makin dalam. Emily dan Reza resmi pacaran 2 minggu setelah ciuman pertama di taman kecil itu. Semuanya terjadi begitu saja tanpa kata-kata besar. Suatu malam setelah latihan gym, mereka duduk di mobil Reza di parkiran mall. Reza pegang tangan Emily lama,
lalu bilang dia serius sama Emily dan ingin jadi pacarnya. Emily langsung angguk cepat. Wajahnya merah karena bahagia. Sejak saat itu, hidup Emily di Jakarta terasa jauh lebih berwarna. Setiap hari ada alasan untuk tersenyum lebar. Mereka mulai habiskan waktu bareng hampir setiap hari. Pagi-pagi sering chat dulu sebelum kerja. Siang kirim foto makan siang masing-masing. Sore ketemu di gym untuk latihan bareng. Malam makan malam atau nonton film di apartemen Emily. Emily suka sekali cara Reza perhatikan detail kecil. Reza selalu ingat Emily tidak suka makanan terlalu pedas. Jadi dia pesan versi mild kalau mereka makan di warung. Reza juga sering jemput Emily di kantor kalau lembur. Meski rumahnya searah berlawanan. Di gym, mereka jadi pasangan yang paling kelihatan. Mereka latihan bareng seperti tim. Reza bantu Emily tambah beban di squat rack. Pegang pinggangnya untuk jaga keseimbangan. Emily spot Reza saat dia bench press berat. Tangannya siap di bawah barbel kalau perlu. Orang-orang di gym mulai biasa lihat mereka berdua. Beberapa teman Reza bahkan godain dia karena jarang latihan sendirian lagi. Emily suka sekali saat Reza perkenalkan dia ke teman-temannya sebagai pacar. Dia merasa bangga punya pria setampan Reza. Hubungan fisik mereka juga berkembang cepat. Awalnya hanya pegang tangan dan ciuman singkat di mobil atau lift. Tapi suatu malam setelah nonton film di apartemen Emily, mereka duduk di sofa sambil pelukan. Emily sandar kepala di dada Reza yang keras. Dengar detak jantungnya yang tenang. Reza usap rambut pirang Emily pelan. Lalu dekatkan wajah dan cium lebih lama dari biasanya. Ciuman itu jadi semakin dalam. Tangan Reza mulai jelajah punggung Emily. Emily balas pegang leher dan bahu Reza yang lebar. Malam itu mereka tidur bareng pertama kali di apartemen Emily. Emily merasa tubuh Reza sempurna di pelukannya. Hangat, kuat, dan penuh otot yang dia kagumi sejak hari pertama di gym. Pagi harinya, Emily bangun duluan. Lihat Reza masih tidur telanjang dada. Selimut hanya nutup pinggang ke bawah. Dia tersenyum sendiri. Foto diam-diam pakai ponsel. Simpan di folder rahasia. Sejak itu, Reza sering menginap di apartemen Emily akhir pekan. Mereka masak bareng. Meski Reza yang lebih jago bikin makanan Indonesia sederhana seperti telur dadar atau mie goreng. Emily coba belajar. Tapi sering gagal dan mereka akhirnya pesan GoFood. Sabtu pagi mereka bangun siang. Lalu latihan bareng di gym. Sore jalan ke mall terdekat. Beli baju atau sepatu olahraga baru. Emily beliin Reza kaos gym baru yang ketat. Reza beliin Emily legging motif baru yang mahal. Mereka saling foto satu sama lain di cermin gym. Posting di Instagram masing-masing dengan caption subtle yang nunjukin mereka pacaran. Emily mulai ajak Reza ke dunia kerjanya. Suatu Jumat malam ada acara kantor di Hotel Bintang 5, gathering ekspat dan lokal. Emily pakai dress hitam pendek yang memperlihatkan kakinya yang panjang, rambut digerai. Reza datang pakai kemeja putih lengan digulung dan celana chino hitam. Terlihat tampan banget sampai semua teman cewek Emily langsung notice. Sepanjang acara, teman-teman Emily godain dia, bilang beruntung banget punya pacar ganteng orang lokal. Beberapa bahkan minta foto bareng Reza. Emily agak cemburu kecil, tapi lebih banyak bangga. Reza ramah sama semua orang, cerita santai, tapi tangannya hampir selalu pegang pinggang Emily sepanjang malam. Reza juga mulai kenalin Emily ke lingkaran teman-temannya. Mereka ikut nongkrong bareng teman gym di kafe dekat rumah Reza. Teman-teman Reza kebanyakan cowok, tapi ada juga beberapa cewek yang latihan bareng. Emily notice beberapa cewek itu cantik dan badannya bagus. Tapi Reza selalu duduk dekat Emily, pegang tangannya di atas meja. Malam itu Emily merasa aman dan dicintai. Mereka rencanain liburan singkat pertama ke Bali. Emily yang bayar tiket pesawat karena dia bilang ingin traktir Reza sebagai hadiah ulang tahun pacaran 1 bulan. Mereka menginap di villa kecil dengan private pool di Seminyak. Hari pertama langsung ke pantai. Reza tanpa baju seharian. Badannya coklat semakin gelap di bawah matahari. Emily olesin sunblock di punggung Reza. Tangannya gemetar karena excited. Mereka berenang bareng. Reza gendong Emily di air. Ciuman panjang di tengah ombak kecil. Malam harinya mereka makan seafood di Jimbaran. Lalu balik ke villa dan habiskan waktu berdua sampai pagi. Emily merasa itu minggu paling bahagia dalam hidupnya.
Setiap pagi bangun lihat Reza tidur di sebelahnya. Dia foto diam-diam lagi, koleksinya semakin banyak. Kembali ke Jakarta, hubungan mereka semakin erat. Emily mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius pakai app di ponsel. Ingin bisa ngobrol sama keluarga Reza nanti. Reza ajarin Emily kata-kata sehari-hari. Tertawa kalau Emily salah ucap. Emily sering bilang ke Reza betapa gantengnya dia. Setiap hari pasti ada pujian. Reza cuma senyum malu-malu, tapi kelihatan senang. Tapi di tengah kebahagiaan itu, mulai ada sedikit masalah kecil yang mereka abaikan. Emily tidak terlalu suka makanan pedas. Padahal Reza suka sekali sambal. Kadang Emily maksa ikut makan pedas biar kelihatan bisa adaptasi. Tapi akhirnya perutnya sakit. Reza juga sering cerita tentang keluarganya yang besar dan rame di Bandung. Arisan tiap bulan. Acara keluarga hampir setiap akhir pekan. Emily yang terbiasa keluarga kecil di Australia merasa itu terlalu ramai. Tapi dia cuma bilang oke-oke saja. Emily juga mulai notice beda budaya kecil lain. Reza lebih santai soal waktu. Kadang telat jemput Emily karena macet atau lupa. Emily yang terbiasa tepat waktu agak kesal. Tapi dia tahan karena cinta. Reza juga jarang bilang, I love you. Langsung. Lebih suka tunjukin lewat perbuatan. Emily yang terbiasa ekspresif sering bilang itu setiap hari. Kadang merasa kurang balasan. Meski ada hal-hal kecil itu, Emily masih merasa hubungan mereka sempurna. Dia posting foto bareng Reza di Instagram semakin sering. Meski Reza minta jangan terlalu banyak karena dia lebih privasi. Emily patuh. Tapi diam-diam simpan ratusan foto mereka di ponselnya. Setiap malam sebelum tidur, Emily lihat foto-foto itu, ulang momen-momen manis, dan tidur dengan senyum. Liburan Bali jadi puncak kebahagiaan mereka. Di pesawat pulang, Emily sandar kepala di bahu Reza, pegang tangannya erat. Dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak akan pernah melepas pria ini. Reza adalah segalanya baginya sekarang. Tampan, baik, kuat, dan membuatnya merasa dicintai sepenuhnya. Emily sudah bayangkan masa depan bareng. Mungkin nikah, tinggal di Jakarta atau Australia, punya anak yang campuran bule Indo. Semua terasa mungkin karena cinta mereka begitu kuat. Saat mendarat di Jakarta, mereka keluar bandara pegangan tangan. Emily merasa dunia ini milik mereka berdua. Dia tidak tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan selamanya. Masalah mulai muncul. Emily dan Reza sudah pacaran hampir 5 bulan. Awalnya semua terasa sempurna. Tapi perlahan-lahan hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan mulai terasa lebih berat. Emily masih tergila-gila sama Reza seperti hari pertama. Dia tetap foto Reza setiap ada kesempatan, simpan di folder khusus, dan sering lihat ulang saat sendirian. Tubuh Reza yang kekar, wajahnya yang tegas, dan senyumnya yang jarang tapi manis masih bikin Emily lemah setiap kali melihat. Tapi sekarang ada bayangan baru di pikirannya. Kontrak kerjanya di Jakarta tinggal 3 bulan lagi. Suatu sore di kantor, bos Emily panggil dia ke ruangan. Mereka tawarin promosi besar, jadi manajer regional untuk Asia Pasifik. Tapi syaratnya harus balik ke kantor pusat di Sydney mulai awal tahun depan. Gaji naik 2 kali lipat, bonus tahunan besar, dan kesempatan karir yang Emily impikan sejak lama. Emily senang sebentar, tapi langsung ingat Reza. Dia pulang ke apartemen dengan pikiran kacau. Malam itu Reza menginap. Mereka tidur bareng seperti biasa, tapi Emily susah tidur. Dia peluk Reza dari belakang, pegang dada kerasnya, dan mikir bagaimana kalau harus pisah jauh. Besoknya Emily cerita ke Reza soal tawaran kerja itu saat mereka lagi sarapan di balkon apartemen. Reza dengar serius, lalu bilang itu kesempatan bagus dan Emily harus ambil. Emily langsung kecewa. Dia harap Reza bilang jangan pergi atau cari cara supaya tetap bareng. Mereka lanjut makan dalam diam agak lama. Setelah itu Emily coba yakinin Reza untuk ikut ke Australia. Dia bilang visa kerja bisa diurus, perusahaan mungkin bantu, dan hidup di Sydney lebih nyaman. Reza geleng pelan, bilang pekerjaannya di Jakarta stabil, gajinya cukup, dan keluarganya semua di Bandung. Dia tidak mau tinggal jauh dari orang tua dan adik-adiknya. Sejak saat itu, topik masa depan sering muncul dan selalu berakhir tegang.
Emily semakin sering ajak bicara soal long distance relationship dulu, sambil cari cara supaya Reza bisa pindah nanti. Reza setuju long distance, tapi kelihatan ragu. Dia bilang beda waktu 7 jam bakal susah, dan dia tidak suka hubungan hanya lewat video call. Emily maksa bilang mereka bisa atasi, karena cinta mereka kuat. Reza cuma angguk, tapi Emily tahu dia tidak yakin. Masalah lain mulai dari keluarga Reza. Suatu akhir pekan Reza ajak Emily ke Bandung untuk ketemu orang tuanya pertama kali. Emily excited, beli baju baru yang lebih sopan, belajar beberapa kalimat bahasa Indonesia dasar. Rumah keluarga Reza besar. Ada orang tua, 2 adik cowok, tante, dan sepupu yang kebetulan berkunjung. Semua ramah sambut Emily, tapi Emily merasa asing. Mereka makan bareng di ruang keluarga. Makanan penuh sambal dan pedas. Emily coba makan sedikit-sedikit, tapi perutnya langsung panas. Orang tua Reza tanya banyak soal Australia, kerja Emily, dan rencana ke depan. Emily jawab sebisanya lewat Reza yang terjemahin. Tapi di tengah obrolan, Ibu Reza bilang pelan ke Reza bahwa lebih baik cari menantu yang bisa masak makanan Sunda dan paham adat istiadat lokal. Emily tidak paham kata-katanya, tapi lihat ekspresi Reza yang agak canggung. Pulang ke Jakarta, Reza cerita jujur bahwa keluarganya agak khawatir karena Emily bule dan beda budaya jauh. Mereka tidak melarang, tapi lebih suka Reza pacaran sama orang Indonesia yang sudah mereka kenal dari kecil. Emily marah dalam hati, tapi pura-pura biasa saja. Dia semakin posesif. Di game, kalau ada cewek teman Reza yang latihan dekat dan ngobrol lama, Emily langsung manyun. Suatu hari ada cewek baru di game, badannya bagus, sering minta tolong Reza atur alat. Emily lihat dari jauh, langsung datang dan pegang lengan Reza erat sepanjang latihan. Reza notice, tapi cuma bilang Emily terlalu cemburu. Emily mulai sering cek ponsel Reza diam-diam saat dia mandi. Dia lihat chat Reza sama teman-teman biasa saja. Tapi ada satu chat dari sepupu cewek yang sering kirim foto keluarga dan tanya kapan Reza pulang Bandung lagi. Emily langsung overthinking, mikir keluarga Reza sedang cari jodoh lain. Malam itu mereka tidur punggung membelakangi. Jarang terjadi sejak pacaran. Pertengkaran kecil semakin sering. Emily pengen Reza lebih ekspresif. Sering bilang sayang atau rencanain masa depan jelas. Reza bilang dia sudah tunjukin cinta lewat perbuatan. Jemput antar, beliin makanan favorit Emily, temani ke dokter saat Emily sakit demam. Tapi Emily ingin kata-kata juga, seperti yang biasa dia lihat di film atau cerita teman-temannya. Reza bilang cowok Indonesia tidak terbiasa bilang, I love you, setiap hari, cukup sekali 2 kali sudah serius. Satu malam setelah game, mereka makan di warung langganan. Emily tiba-tiba tanya langsung kapan Reza mau serius nikah kalau Emily tetap di Jakarta. Reza kaget, bilang masih terlalu dini, mereka baru pacaran 5 bulan. Emily kecewa berat, bilang dia sudah umur 28 dan ingin punya keluarga secepatnya. Reza bilang dia juga ingin, tapi harus siap finansial dan restu keluarga dulu. Obrolan berakhir dingin. Mereka pulang naik taksi terpisah pertama kalinya. Emily mulai sering nangis sendirian di apartemen. Dia lihat foto-foto lama mereka di Bali, di game, di mall, dan merasa semua itu bakal hilang. Dia chat teman di Australia, cerita semua masalahnya. Teman-temannya bilang long distance jarang berhasil, apalagi beda negara dan budaya. Emily semakin takut. Dia coba nekat, bilang ke bos bahwa dia mungkin tolak promosi demi pacar. Bosnya heran, bilang kesempatan ini langka dan jangan sia-siakan karir demi hubungan baru. Reza juga mulai capek. Dia cerita ke teman game bahwa Emily terlalu demanding akhir-akhir ini. Teman-temannya bilang wajar keluarga Reza khawatir, karena banyak cerita ekspat yang pulang tiba-tiba dan ninggalin pasangan lokal. Reza semakin bingung antara cinta sama Emily dan tanggung jawab ke keluarga serta pekerjaan. Puncaknya datang 2 minggu sebelum Emily harus kasih jawaban ke kantor. Malam itu hujan deras. Reza menginap di apartemen Emily. Mereka lagi duduk di sofa. Emily peluk Reza dari samping, tapi Reza kelihatan jauh pikirannya. Emily tanya langsung apa Reza benar-benar mau long distance kalau Emily balik ke Australia. Reza diam lama,
Lalu bilang dia takut hubungan mereka tidak kuat menahan jarak sejauh itu. Emily langsung nangis. Bilang Reza tidak cukup cinta kalau gampang menyerah. Reza balas bahwa Emily yang egois. Mau Reza tinggalkan semua hanya demi dia. Kata-kata mereka semakin keras. Emily bilang dia sudah korbankan banyak untuk adaptasi di Indonesia. Reza bilang Emily tidak pernah benar-benar paham hidupnya. Emily berdiri, masuk kamar, dan kunci pintu. Reza duduk di sofa lama, lalu ambil tas dan pulang tanpa pamit. Emily dengar pintu ditutup, langsung nangis keras di tempat tidur. Dia pegang bantal yang masih bau Reza, dan merasa dunia runtuh. Dia yang dulu tergila-gila sampai ubah rutinitas hanya untuk lihat Reza di game, sekarang takut kehilangan dia selamanya. Malam itu Emily tidak tidur. Dia buka semua foto Reza, scroll dari yang paling baru sampai yang paling lama. Air matanya jatuh ke layar ponsel. Dia sadar cinta sebesar apapun tidak cukup kalau realita tidak mendukung. Perpisahan yang tak terhindarkan. Emily akhirnya menerima promosi itu. Dia kasih jawaban ke kantor 2 hari setelah pertengkaran besar dengan Reza. Alasannya sederhana. Karirnya sudah dia bangun bertahun-tahun, sedangkan hubungan dengan Reza baru beberapa bulan dan sudah penuh masalah. Emily bilang ke dirinya sendiri bahwa ini keputusan dewasa. Tapi setiap malam dia masih nangis memeluk bantal. Tiket pesawat pulang ke Sydney sudah dipesan untuk akhir Desember. Tinggal 2 minggu lagi. Reza dan Emily bertemu lagi di gym 2 hari setelah pertengkaran. Awalnya canggung. Mereka latihan di area berbeda. Pura-pura tidak saling lihat. Tapi setelah 1 jam, Reza mendekat ke tempat Emily lagi istirahat di treadmill. Mereka duduk bareng di bangku panjang, minum air tanpa banyak bicara. Akhirnya mereka sepakat coba long distance dulu. Reza janji akan video call setiap hari dan rencanain kunjungan ke Australia tahun depan. Emily angguk, meski hatinya ragu. Mereka pelukan lama di parkiran mobil sebelum pulang terpisah. Minggu-minggu terakhir di Jakarta terasa berat. Mereka ketemu hampir setiap hari, tapi suasana sudah beda. Tidak ada lagi ciuman panas atau malam penuh gairah. Mereka lebih sering duduk diam bareng, pegang tangan, atau jalan pelan di mall. Emily masih tergila-gila sama penampilan Reza. Dia perhatikan setiap detail. Otot lengan yang menonjol saat Reza angkat tas, rahang tegas yang kelihatan saat dia fokus nyetir, atau perut six-pack yang masih terlihat saat Reza ganti baju di apartemen. Tapi sekarang setiap melihat itu, Emily langsung sedih karena tahu sebentar lagi semua itu akan jadi kenangan. Reza juga berusaha lebih perhatian. Dia bantu Emily packing barang-barang di apartemen, antar ke kantor saat meeting terakhir, dan masak mie goreng kesukaan Emily di malam-malam akhir. Mereka tidur pelukan, tapi lebih sering diam daripada intim. Emily sering bangun tengah malam, lihat Reza tidur, dan nangis pelan supaya tidak bangunin dia. Long distance dimulai begitu Emily mendarat di Sydney. Hari pertama masih manis. Reza telepon panjang begitu Emily sampai rumah orang tuanya. Mereka cerita tentang penerbangan, cuaca, dan rindu. Video call setiap malam jadi rutinitas. Emily tunjukin kamar lamanya. Reza tunjukin game yang sama tanpa Emily. Awalnya mereka bisa ngobrol 1-2 jam, cerita hari masing-masing, kirim foto, dan bilang kangen. Tapi setelah 2 minggu, semuanya mulai berubah pelan-pelan. Beda waktu 7 jam bikin susah. Saat Emily bangun pagi dan ingin chat, Reza masih tidur pulas. Saat Reza selesai kerja malam hari, Emily sudah mau tidur karena besok pagi meeting. Video call yang tadinya setiap hari jadi setiap 2 hari, lalu 3 hari. Pesan teks masih ada, tapi semakin pendek. Emily kirim foto dirinya lagi olahraga di gym baru dekat rumah. Badannya masih fit, pakai legging ketat. Reza like dan balas emoji hati, tapi tidak komentar panjang lagi. Emily mulai party lebih sering sama teman-teman lama di Sydney. Mereka ajak clubbing akhir pekan, minum di bar pantai, atau dinner bareng. Emily coba have fun, tapi setiap lihat cowok bule yang tinggi dan fit, dia langsung bandingkan sama Reza. Tidak ada yang setampan, tidak ada yang punya aura maskulin santai seperti Reza. Malam-malam pulang party, Emily sering video call Reza sambil mabuk sedikit. Nangis bilang kangen badan Reza, kangen pelukannya.
Reza dengar sabar, tapi kelihatan capek di layar. Reza di Jakarta mulai sibuk lagi. Kerjaannya naik jabatan kecil, lembur lebih sering. Dia latihan game lebih intens. Badannya malah semakin bagus, otot lebih tegas. Teman-teman game ajak nongkrong malam. Kadang ada cewek baru yang ikut. Reza tidak macam-macam, tapi dia mulai enjoy hidup single lagi tanpa sadar. Keluarganya juga semakin sering telepon, tanya kapan pulang Bandung, dan mulai kenalin anak teman lama yang sudah lama naksir Reza. 1 bulan setelah Emily pergi, masalah besar muncul. Malam itu Emily lagi di apartemennya di Sydney, baru pulang dari dinner kantor. Dia video call Reza seperti biasa. Reza angkat, tapi latar belakangnya bukan kamarnya, melainkan kafe. Dia bilang lagi nongkrong sama teman game. Emily notice ada suara cewek ketawa di belakang. Emily tanya siapa. Reza bilang cuma teman biasa. Emily langsung cemburu berat. Dia bilang Reza pasti sudah bosan long distance. Pasti sudah dekat sama cewek lain. Reza bilang Emily kebanyakan mikir. Dia setia kok. Obrolan memanas cepat. Emily nangis di depan kamera. Bilang dia korbankan banyak untuk hubungan ini. Tapi Reza seperti tidak fik cukup keras. Reza balas bahwa dia juga capek. Setiap hari ditekan soal masa depan padahal jarak ribuan kilometer. Emily bilang kalau Reza benar-benar cinta, dia harusnya sudah rencanain tiket ke Australia. Reza diam lama. Lalu bilang keluarganya lagi desak dia ketemu anak teman mama yang baik dan sudah siap nikah. Cewek itu orang Bandung, keluarga taat, dan sudah kerja stabil. Emily langsung hancur. Dia teriak di telepon bahwa Reza munafik. Janji long distance tapi sudah mikir cewek lain. Reza bilang itu cuma desakan keluarga. Dia belum setuju apa-apa. Tapi Emily sudah tidak bisa kendali. Dia bilang Reza tidak pernah cukup cinta. Hanya manfaatin dia saat di Jakarta. Reza balas keras bahwa Emily yang selalu paksa dia ubah hidup hanya demi dia. Telepon berakhir dengan Emily matiin video call sambil nangis histeris. Malam itu Emily minum wine sendirian sampai botol habis. Dia buka semua foto Reza di ponsel. Lihat satu persatu. Foto di game, di Bali, di apartemen, selfie mereka berdua. Air matanya jatuh terus. Dia hapus beberapa foto. Tapi tidak sanggup hapus semua. Besok paginya Reza chat minta maaf. Bilang dia tidak mau putus. Emily balas dingin. Bilang perlu waktu sendiri. Seminggu berikutnya mereka coba baikan. Video call lagi. Tapi sudah terasa dipaksa. Reza cerita hari-harinya biasa saja. Emily cerita kerja baru yang sibuk. Tidak ada lagi kata mesra. Tidak ada lagi rencana ketemu. Emily semakin sering kirim foto seksi pakai lingerie baru yang dia beli. Ingin Reza kangen lagi. Reza balas panas sebentar. Tapi cepat berakhir karena dia bilang lagi capek kerja. Akhirnya, 2 bulan setelah Emily pindah, Reza telpon malam hari waktu Jakarta. Dia bilang dia sudah pikir matang-matang, dan lebih baik mereka putus saja. Alasannya klasik, terlalu susah, beda dunia, dan keluarganya semakin desak. Reza bilang dia sayang Emily, tapi tidak cukup kuat untuk lawan semua ini. Emily diam lama di telepon, lalu bilang oke, dia terima. Dia tidak nangis saat itu, hanya mati rasa. Begitu telepon ditutup, Emily langsung ambruk di lantai kamar. Dia nangis berhari-hari, tidak mau makan, tidak mau keluar rumah. Teman-temannya datang temani, bawa makanan, ajak jalan. Tapi Emily hanya rebahan lihat langit-langit. Dia masih buka Instagram Reza setiap malam, lihat story game-nya, lihat badannya yang semakin bagus, dan rasanya seperti ditusuk. Emily blokir Reza di WhatsApp dan Instagram supaya tidak tergoda chat lagi. Tapi dia buat akun fake hanya untuk stalking dari jauh. Emily merasa hidupnya hancur. Pria yang dulu bikin dia tergila-gila hanya dari pandangan pertama di game, sekarang benar-benar hilang. Dia sadar cinta sebesar apapun tidak bisa paksa orang lain ubah hidupnya. Malam-malam di Sydney terasa dingin meski musim panas, karena tidak ada lagi pelukan Reza yang hangat. Akhir yang sedih. Emily sudah tinggal di Sydney lagi hampir 1 tahun. Hidupnya kembali ke rutinitas lama, kerja kantor dari pagi sampai sore, meeting online dengan tim di berbagai negara,
lalu pulang ke apartemen kecil yang dia sewa dekat pantai Bondi. Karirnya melonjak cepat setelah promosi. Dia sekarang manajer regional, gaji besar, tim di bawahnya banyak, dan sering dapat pujian dari bos. Teman-teman kantor sering ajak lunch mewah atau happy hour Jumat malam. Di luar, semua kelihatan sempurna. Emily pakai baju mahal, rambut pirangnya tetap panjang dan terawat. Badannya masih atletis karena dia rutin gym 5 kali seminggu. Tapi di dalam, hatinya kosong. Setiap malam sebelum tidur, Emily masih sering buka folder foto lama di laptopnya. Folder itu bernama Jakarta, penuh ribuan foto Reza. Lagi angkat beban di gym, lagi makan sate di warung, lagi tidur di Villa Bali, lagi senyum di depan kamera. Emily lihat satu persatu, zoom in wajah Reza yang tegas, otot bahu yang lebar, perut rata yang dulu sering dia pegang. Air matanya sering jatuh tanpa suara. Dia sudah coba hapus folder itu berkali-kali, tapi selalu gagal. Reza masih jadi standar tertinggi buat dia soal ketampanan dan kehangatan. Emily coba date lagi. Teman-temannya kenalin beberapa cowok bule. Ada yang dokter, ada pengacara, ada instruktur surfing yang badannya juga bagus. Mereka ajak Emily dinner romantis, jalan di pantai malam, atau nonton konser. Emily ikut, tersenyum, cerita santai, bahkan tidur bareng 1-2 orang. Tapi tidak ada yang klik. Setiap kali cowok itu cium dia, Emily langsung ingat bibir Reza. Setiap kali pegang badan cowok baru, Emily bandingkan sama otot Reza yang lebih keras dan hangat. Tidak ada yang bisa gantikan. Emily selalu akhiri hubungan itu setelah beberapa kali ketemu, bilang dia belum siap serius. Dia masih stalking Reza lewat akun fake Instagram. Reza tidak tahu. Emily lihat hidup Reza berjalan normal lagi. Dia masih latihan gym rutin, badannya malah semakin bagus. Otot dada dan lengan lebih tebal dari foto terbaru. Reza posting foto motoran ke puncak, makan bareng keluarga di Bandung, dan nongkrong sama teman-teman lama. Emily notice ada cewek yang sering muncul di story atau target foto. Namanya Dinda, orang Indonesia, rambut hitam panjang, kulit sawo matang, badan langsing. Awalnya cuma foto grup, tapi lama-lama foto berdua mulai ada. Mereka kelihatan dekat. Dinda sering komentar hati di postingan Reza. Reza balas emoji senyum. Suatu hari Emily lihat story Reza. Foto cincin tunangan sederhana di tangan Dinda. Background rumah keluarga Reza di Bandung. Captionnya cuma, Alhamdulillah. Emily langsung matiin ponsel, rebahan di tempat tidur, dan nangis sampai pagi. Reza sudah move on total. Mau nikah sama cewek yang keluarganya setuju, yang paham budaya, yang bisa tinggal di Indonesia selamanya. Emily merasa bodoh karena dulu tergila-gila begitu dalam. Tapi akhirnya cuma jadi cerita sementara buat Reza. Beberapa bulan kemudian, kantor Emily kirim dia kembali ke Jakarta untuk urusan proyek besar selama 2 minggu. Emily ragu lama, tapi akhirnya setuju karena ini bagian dari tugas. Dia naik pesawat dengan perasaan campur aduk. Jakarta masih sama, macet, panas, ramai. Emily tinggal di hotel bintang 5 dekat kantor lama, meeting tiap hari, makan makanan internasional supaya aman dari pedas. Tapi pikirannya selalu balik ke gym lama itu. Hari Sabtu sore, Emily tidak tahan lagi. Dia pakai legging hitam dan crop top abu-abu yang dulu sering dipakai waktu pacaran sama Reza. Rambut diikat ponytail tinggi seperti dulu. Dia naik taksi ke mall tempat gym premium itu berada. Jantungnya berdegup kencang sepanjang jalan. Dia bilang ke diri sendiri cuma ingin lihat dari jauh. Tidak akan dekati kalau Reza ada. Gym masih sama. Lampu terang, musik pump up, bau keringat dan sabun campur jadi satu. Emily masuk pakai kartu member lama yang ternyata masih aktif. Dia mulai latihan ringan di treadmill. Mata langsung cari-cari ke area beban. Tidak butuh lama. Reza ada di sana. Lagi latihan bench press. Badannya lebih besar dari yang Emily ingat. Kaos ketat hitam basah keringat. Otot dada menonjol setiap kali dorong barbel. Di sebelahnya ada cewek, Dinda, lagi spot Reza. Pegang barbel kalau perlu turun. Mereka kelihatan akrab. Dinda senyum lebar setiap Reza selesai set. Emily turun dari treadmill.
Kakinya lemas. Dia pindah ke area yang lebih dekat. Pura-pura latihan squat di mesin. Dari cermin besar, dia lihat Reza dan Dinda pindah ke area lain. Reza pegang pinggang Dinda sebentar untuk atur posisi deadlift. Sama seperti dulu pegang pinggang Emily. Dinda pakai legging motif dan sports bra. Badannya bagus. Tapi Emily notice Reza lihat Dinda dengan mata penuh sayang. Mereka istirahat bareng. Minum air dari botol yang sama. Dinda lap keringat Reza pakai handuk kecil. Tiba-tiba mata Reza menyapu ruangan dan berhenti di Emily. Mereka saling pandang lewat cermin. Wajah Reza tidak berubah banyak. Masih tampan. Masih bikin Emily sesak napas. Reza kelihatan kaget sebentar. Matanya melebar. Tapi lalu dia angguk kecil dan senyum sopan. Seperti salam ke orang lama yang tidak terlalu dekat. Tidak ada rindu. Tidak ada kejutan besar. Hanya senyum biasa. Reza balik fokus ke Dinda. Bantu dia tambah beban. Dan lanjut latihan. Emily merasa dadanya seperti ditindih beban ratusan kilo. Dia langsung ambil tas. Keluar gym tanpa ganti baju. Di tangga menuju lift. Air matanya sudah jatuh. Dia naik taksi kembali ke hotel. Rebahan di tempat tidur hotel yang dingin. Dan nangis keras sampai tenggorokan sakit. Dia sadar Reza sudah benar-benar move on. Cinta tergila-gilanya dulu. Yang bikin dia rela ubah hidup hanya untuk lihat Reza setiap hari. Sekarang cuma kenangan sepihak. Reza punya hidup baru. Pacar baru yang sebentar lagi jadi istri. Keluarga yang bahagia. Malam itu Emily packing semua barang lebih awal. Dia ubah tiket pesawat jadi besok pagi. Tidak sanggup stay lebih lama di Jakarta. Di Bandara Soekarno-Hatta keesokan harinya, Emily duduk di gate sendirian. Lihat pesawat-pesawat lepas landas. Dia buka ponsel, masuk folder Jakarta, dan akhirnya tekan delete all. Foto-foto Reza hilang satu persatu dari galeri, tapi tidak dari ingatannya. Pesawat take off, Emily lihat Jakarta dari atas. Gedung-gedung tinggi, macet yang seperti urat nadi kota, dan gym kecil di mall yang dulu jadi awal segalanya. Air matanya jatuh lagi. Basahi masker yang dia pakai. Pramugari tanya mau minum apa. Emily cuma geleng. Dia tutup mata. Coba tidur sepanjang penerbangan. Sampai di Sydney malam hari, Emily keluar bandara sendirian. Naik taksi ke apartemen. Dia buka pintu, taruh koper, dan duduk di sofa gelap. Rumah sepi, dingin. Tidak ada bau mie goreng atau sabun cowok yang dulu sering ada. Emily pegang ponsel, buka Instagram akun fake terakhir kali. Lihat story Reza yang baru. Foto dia dan Dinda lagi makan malam keluarga. Caption, menuju hari H. Emily matiin ponsel, taruh di meja, dan nangis pelan lagi. Dia sadar ketampanan Reza, yang dulu bikin dia tergila-gila sampai lupa diri, akan selalu jadi kenangan paling pahit dalam hidupnya. Cinta itu indah sebentar, tapi meninggalkan luka yang dalam dan lama sembuhnya. Emily berdiri, masuk kamar, dan tidur tanpa ganti baju. Besok dia harus kerja lagi, tersenyum di meeting, pura-pura bahagia. Tapi di hati, Jakarta dan Reza sudah terkubur dalam-dalam, meski tidak pernah benar-benar hilang.